Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini saya juga akan mengundang seorang dokter ahli gizi. Kita langsung saja berbincang dengan beliau. Dr. Tan. Hai dok. Selamat pagi. Apa kabar? Hai dok. Apa kabar? Baik dok. Pagi dok. Pagi juga. Oke. Dok, sebagai seorang dokter ahli gizi, tanggapannya tentang ditetapkannya hari bawa bekal apa hari makan sarapan bareng atau apa ini tanggal 12 April dok? Nggak ngefek sih. Nggak ngefek. Iya, ngefek nggak ya, Dok? ngefek karena apa? Maksudnya membawa bekal itu kan bukan cuma sekedar instruksi, tetapi juga supaya khasanah hidup berkeluarga kembali ditingkatkan. Betul. Seorang anak bakal kangen sama makanan papahnya atau mamahnya, ya kan? Sehingga nanti insya Allah nanti kalau dia suatu hari menjadi ayah atau ibu, juga bisa menurunkan kebiasaan yang sama. Ya, tapi kan nggak ngefek kalau misalkan ibunya kasih makan apa? Biskuit. Kan bekal yang penting. Beli jadinya ya. Iya. Bukan gitu. racikan ibunya ya. Nah, barangkali ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan di segmen ini adalah nomor satu bukan cuma sekedar makan yang kita doyan. Orang pinter itu makan yang kita butuhkan. Nah, kebanyakan orang tua itu masih galau, masih belum paham tentang saya, anak saya, keluarga saya butuhnya apa sih. Nah, saya punya 3 screening nih Pak Ustadz, nih berhubungan dengan Pak Ustadz nih berhubungan. Tapi saya senang banget ada Ustadz di sini. Nomor satu yang disebut makanan itu nomor satu, Tuhan bikin nggak? Ya. Kalau Tuhan nggak bikin, ntar dulu. Itu aja tetangga lo yang bikin. Tahu dong maksudnya apa? Ya, betul ya. Tuhan bikin pasti untuk kesejahteraan manusia. Saya tambahkan dulu. Wa ma minta batin fil ardi ila Allah rizqha. Setiap makhluk yang diciptakan di bumi oleh Allah itu diberikan rezekinya masing-masing. Amin. Ya. Alhamdulillah. Nah. Yang kedua, kalau Tuhan bikin, nomor 2, dia bikin itu buat kita atau buat makhluk hidup yang lain. Ya, sebab ini ada masalah nih belakangan ini. Manusia itu makan kadang-kadang makanan hewan juga diembat. Nah, Ya. Oke. Nah, yang ketiga kalau buat orang nih screening kedua ya lolos. Pertanyaan ketiga. Orangnya orang yang mana? Anak yang sedang tumbuh kembang, kuli kapal, atau presenter? Ya. Ya, presenter duduknya manis pakai make up, kemana-mana pakai mobil. Ya tentu kebutuhan kalori, kebutuhan Tidak gizinya terlalu beda. banyak. Beda. Tuh, Ya kan? susah. Anak yang sedang tumbuh kembang, anak yang sudah tumbuh kembang tentu kebutuhannya beda sama Lebih besar. ibunya. Ya. Sama kayak orang Cina bagi angpau. Ya nggak bisa kan anak 3 tahun sama omnya 33 tahun angpaunya sama. Yang 33 tahun marah artinya. Betul ya kan? Jadi sekali lagi lihat kebutuhan. Tapi orang kita kan enggak. Ya, mau anak 7 tahun ada bapaknya 45 hipertensi dan obes, engkongnya 70 kena kanker dan kencing manis, karbohidratnya sama rata sama rasa. Yang Dia penting ngaku- ngumpul. Dia ngaku komunis juga enggak. Tapi dia bilang sama rata sama rasa. Pening pala. Betul ya? Jadi, betul, nah, betul. problem dengan penyakit yang ada di tanah air kita dan banyak negara belakangan ini adalah Teteh tahu nggak yang disebut dengan makanan yang kita bilang makanan Ya. yang menurut kita makanan di rak supermarket. Ya. 80% dari apa yang kita sebut makanan 100 tahun yang lalu nggak ada Pak Ustadz. Iya, Betul. iya. Ya, Betul, jadi betul. bisa jadi 100 tahun yang lalu yang penyakitnya nggak ada, Jadi ada. Sekarang jadi sekarang ada. pada petakilan nih di mana-mana nih. Betul, betul. Ya kan? Jadi istilah bawa bekal dari rumah itu sebetulnya mempunyai nilai filosofis sebetulnya. Ya. Membawa kebaikan. Ya, kebaikan itu memang baik tapi harus benar. Benar ya. Kalau kebaikan itu tidak benar, ini nggak baik lagi Tadi namanya. Wiman Toib ya, Wiman Ya, Toib toib, ya kan? Toib. Nah, toib itu bukan cuma sekedar uang yang dipakai untuk halal, Betul. untuk beli makanan. Tetapi bagaimana ayamnya dibesarkan, Ya. masih ada residu antibiotik atau tidak. Ya. Orang kita itu nyawanya kayak kucing dikira 9. Ya, jadi Segala kontrol, macam dimasukin ya. kontrol itu aja udah nggak ada. Jadi yang disebut makanan sehat itu bukan cuma tidak sekedar tidak mengandung pengawet, tidak mengandung pewarna. Itu kesannya naif banget. Ya. Kayak cari mantu Pak Ustadz. Oh, gitu Nggak ya. main perempuan, nggak judi. Kalau nggak bisa cari duit, Itu makan dia. tuh mantu. Iya kan? Hari gini. Yang disebut makanan sehat. Oke. Ya, ini mulai nih ya. Kita punya pedoman makan namanya pola makan yang sehat dan seimbang. Ya. Bukan yang lain. Ya. Yang lain itu namanya fashion diet. Ya, Oke. sehat itu artinya semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Oh, gitu. Nah, jadi kita lihat nih, kalau ayam bukan mantan ayam. Ya, bukan sosis ayam. Ya. Nggak kelihatan ayamnya. Jangan yang sudah dipotong-potong. Opor ayam. Nah. Ayam bakar bumbu rujak. Nah. Alhamdulillah. Masih keteknya.
Masih kayak Benar. pupune. Ah. Lah, Bukan pupune yang sudah ayam. diolah dan dibentuk menjadi bentuk yang lain. Nah, makanya di WHO saja itu sekarang sudah memberikan semacam panduan-panduan yang belakangan ini saya lihat agak sedikit keras. Karena melihat begitu banyak penyakit yang tidak ditularkan. Seperti kanker, penyakit pembuluh darah, diabetes, dan yang bermula dari masa kecil. Ya. Ya, satu panduan adalah, salah satunya adalah hentikan daging olahan. Oke. Ya, padahal the classic American breakfast Itu itu semuanya sosis, ada bacon. Iya. Kalau kita ditambah bakso. Oh, ya. Kecuali kalau emaknya yang bikin. Oh, emak bikin bakso emaknya bikin sendiri. bakso. Oke. Ya kan? Jadi sebetulnya gini loh, sehat itu adalah sekali lagi apa yang kita makan semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Seimbang artinya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Saya suka sedih ngeliat bekal anak sekolah kita, isinya apa? Karbo. Kita lebih takut anak kita itu kelihatan ceking daripada tidak tumbuh tinggi. Ya, kita senang anak-anak cabi, kesannya bapaknya bisa kasih makan, ya kan? Tapi anaknya pendek. Ini kejadian di Indonesia, angka stunting semakin meningkat. Stunting itu bukan berarti anaknya kurus ceking kwashiorkor ya, marasmus, Iya, enggak. iya. Tapi bisa juga cabi, gendut, lucu, Iya. unyu, tapi pendek. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ngontrol ke dokter anak, Iya. imunisasi atau tumbuh kembang anak, jangan cuma tanya berat badan. Dok, Tinggi. saya pengen lihat grafik WHO dong. Boleh nggak dicocokin sama tinggi anak saya? Karena stunting itu adalah problem gizi terbesar di Indonesia yang menandakan adanya gangguan gizi yang sifatnya kronik. Hal itu disebabkan karena gangguan gizi yang seperti apa, Dok? Macam-macam. Dia kekurangan kalori bisa, kekurangan protein bisa, kekurangan protein, mineral, kekurangan zat gizi yang lain. Banyak banget termasuk vitamin. Jadi ngedein anak tuh bukan cuma sekedar tumbuh, Cukup tapi ngasih juga makan kembang. aja gitu ya. Gitu ya. Jadi sehat artinya itu. Seimbang artinya setiap kali makan harus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Saya nggak capek deh buat ngomongin. Ya. Nah kebanyakan kita suka kejam kasih ngeliat makan anak itu. Lihat deh bekal sekolah anak-anak. Kelihatannya karbonya banyak. Ya kan? Kalau nggak pakai mie, pakai roti, pakai kue, pakai biskuit, pakai nasi goreng, maaf ya. Nah, tetapi proteinnya astagfirullahaladzim. Padahal kita tahu yang disebut dengan protein, setiap kali makan itu harus segede telapak tangan manusia. Manusia yang makan, bukan yang bikin. Iya. Ya, jadi kalau Anda lihat telapak tangan anak Anda gedenya berapa, tebal dan lebarnya kalau digenggam begini ya, kalau dirapatkan, maka ini adalah jumlah protein yang harus dia dia butuhkan. makan setiap pagi, setiap siang, dan setiap makan malam. Jadi kalau ini adalah saya punya Itu komposisi ya. protein nabati hewaninya nggak gimana? ada masalah. Nggak Pokoknya masalah. protein ya, aja. nggak ada Protein. masalah. Nah itu sebabnya kenapa kalau bekal sekolah, saya selalu mengatakan karbonya adalah berupa buah. Satu butir buah itu berarti sudah satu porsi. Iya. Ya karena kita memenuhi standar pola makan sehat dan seimbang, rujukan PUGS kita itu 3-5 porsi sayur dan buah setiap hari. Jadi kalau untuk bekal sekolah aja kita bawain buah misalnya pepaya Iya. satu porsi, kira-kira tak tahu udah satu porsi pepaya ya kalau Iya. dipotong-potong kayak apa. Kalau mangga satu buah. Iya. Plus misalnya otak-otak bikinan papahnya. Iya. Ya, besoknya lagi misalnya siomay tahu bikinan mamahnya atau pepes oncom, Iya. ya kan? Lalu kemudian buahnya dibawakan buah naga misalkan, Iya, satu satu buah. buah. Ya, jadi ada karbohidrat, ada protein. Lemak sebetulnya tidak banyak kita butuhkan. Dan kalau anak kita sudah makan ikan itu semua mengandung omega 3, terutama ikan laut dalam. Oke. Ya, jadi negara ini akan sangat ditakutin oleh bangsa lain. Karena Kalau kita kita punya punya semua. manual, anak Indonesia makan ikan 3 kali seminggu. Yes. Oke. Kita akan lanjutkan lagi ya. Selain saat ini tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.